Jika Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah awal wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengapa ayat tersebut tidak terletak di awal dalam Al-Quran? Ya, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Diva Prasetya. Tugas vid Perkenalkan, nama saya Akbar Diva Prasetya. Video kali ini adalah tugas untuk penyelesaian ujian tengah semester dari mata kuliah Ulumul Quran, dosen Ibu Agustriani Muzayanah MPD. Di video kali ini, judul yang saya ambil adalah Wahyu. Ya, kita akan membahas lebih dalam mengenai wahyu dan menjawab pertanyaan yang ada di pembukaan tadi. Pertanyaan tadi yang ada di pembukaan itu adalah pertanyaan dari teman saya, yang saat itu saya sedang mempresentasikan bersama kelompok saya mengenai tentang wahyu. Pertanyaan yang unik menurut saya. Oleh karena itu saya angkat di video kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tentang mengapa Al-Quran yang tidak disusun berdasarkan turunnya wahyu, berdasarkan waktunya, maka lebih baik kita untuk mengetahui pengertian dasar dulu dari wahyu ini. Pengertian wahyu dari para ahli, menurut Manna Al-Qattan, beliau berkata, wahyu adalah pemberian secara tersembunyi dan cepat yang ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Lalu menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasan, wahyu adalah masdar yang bermakna isyarat yang cepat dan tersembunyi. Lalu menurut Ibnu Hajar Asqalani, wahyu secara bahasa berarti pemberian yang tersembunyi. Ya, Ibnu Hajar Asqalani itu yang paling singkat ya. Itu menurut para ahli gitu. Sedangkan menurut etimologi, itu setidaknya ada 5 poin. Poin yang pertama, wahyu adalah ilham yang menjadi fitrah bagi manusia, seperti dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang ibu Nabi Musa alaihissalam yang mendapat wahyu untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu masih kecil. Gitu. Lalu yang kedua, ilham yang berupa naluri pada binatang. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 68. Yang di dalam ayat itu dijelaskan tentang lebah yang diwahyukan untuk membangun sarangnya. Dan banyak sekali contoh-contoh lainnya, misalnya dalam laba-laba membangun sarangnya juga. Gitu. Bagaimana laba-laba ini dapat membangun sarang yang begitu bagus dan rapi, tapi rapuh. Itu adalah bentuk wahyu lain, bentuk wahyu menurut etimologi dari poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, wahyu adalah isyarat yang cepat melalui isyarat. Seperti diceritakan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Maryam ayat 11. Jadi ayat itu adalah cerita tentang Nabi Zakaria yang ketika itu sedang berpuasa selama 3 hari, berpuasa, makan, minum, dan berbicara. Maka dia memberikan perintah kepada kaumnya dengan memberikan isyarat. Yang keempat, wahyu bisa juga dikatakan bisikan setan untuk menghias perbuatan yang buruk tampak terlihat indah dalam diri manusia. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 112. Lalu poin yang kelima, yang akan menjadi dasar pembahasan kita nanti ke depannya, wahyu adalah apa yang disampaikan Allah kepada para malaikat berupa perintah untuk dikerjakan. Seperti dalam Quran surat Al-Anfal ayat 12. Itulah pengertian dasar dari wahyu, secara etimologi dan secara bahasa. Untuk mengenai cara turunnya wahyu, mungkin teman-teman bisa lihat video teman saya yang lain. Karena saya yakin banyak banget pasti teman-teman saya mengambil tema ini, mengambil judul ini. Sekarang saya ingin lebih fokus untuk ke pertanyaan tadi. Mengapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan waktunya? Ya. Sebenarnya perlu diketahui bersama bahwa wahyu yang pertama memang Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai yang manakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Tapi mayoritas ulama dan masyarakat awam mengetahuinya bahwa wahyu yang pertama itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, yang uniknya di sini, wahyu yang kedua itu bukan Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai akhir, melainkan Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Jika kita pikirkan, seandainya Al-Quran ini disusun berdasarkan waktunya, maka akan terjadi ketidakberaturan dalam Al-Quran. Nanti di bab pertama berisi tentang Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di bab kedua berisi tentang Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, bab ketiga berisi tentang wahyu yang lain, bab berapa baru balik lagi ke Al-Alaq ayat 6 sampai akhir. Makanya Al-Quran tidak disusun berdasarkan waktunya. Itulah alasannya. Lalu dari jawaban ini bakal timbul lagi pertanyaan. Lalu bagaimana Al-Quran itu disusun? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebagian ulama yakin bahwa penyusunan Al-Quran ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi selain membaca bacaan dan pemahamannya, Nabi juga mengajarkan mengenai penyusunan Al-Quran kepada para sahabat. Gitu. Walaupun saat itu Al-Quran belum dibukukan. Mengapa? Karena seandainya Al-Quran sudah dibukukan pada waktu itu, sedangkan wahyu belum selesai turun, maka akan ada selalu perubahan-perubahan dalam Al-Quran. Al-Quran sudah dibukukan, tiba-tiba wahyu turun lagi, ditulis lagi, dirubah lagi. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Akan tetapi Rasulullah tetap memerintahkan sahabatnya, beberapa sahabatnya, untuk mencatat setiap wahyu yang turun. Beberapa sahabat itu yaitu Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka mencatat wahyu yang turun ini di pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, atau di berbagai media lainnya. Itu sebagian ulama ada yang meyakini itu. Namun sebagian ulama lagi meyakini bahwa penyusunan Al-Quran ini berdasarkan ijtihad. Karena memang ada beberapa surah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, misalnya As-Sab'ut Tiwal dan Al-Mufassal. Namun tidak seluruhnya, tidak seluruh surah Al-Quran itu sudah disusun oleh Rasulullah. Oleh karena itu, menurut Al-Qadi Abu Muhammad At-Tiyah, beliau mengatakan, sesungguhnya kebanyakan surah Al-Quran sudah diketahui urutannya pada masa Nabi SAW, seperti As-Sab'ut Tiwal dan Al-Mufassal. Adapun selainnya, urutannya kemungkinan diserahkan kepada generasi berikutnya. Jadi itu, ada dua pendapat mengenai penyusunan Al-Quran ini. Ada yang langsung dari Nabi, ada juga yang berasal dari ijtihad. Ya, itulah pengertian dasar mengenai wahyu secara etimologi dan secara bahasa. Tadi ada 3 ahli yang mengartikan wahyu. Yang intinya, wahyu itu adalah pemberian yang cepat dan tersembunyi yang ditujukan untuk orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Dan sedangkan menurut etimologi itu ada 5 poin, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di pembahasan video. Lalu penyusunan Al-Quran itu yang ada 2 cara, dan ada dua golongan ulama juga yang berpendapat berbeda mengenai penyusunan Al-Quran. Dan untuk kita punya hak untuk meyakini pendapat mana yang ingin kita percaya. Gitu. Seandainya ada orang lain yang meyakini pendapat yang berbeda dari pendapat yang kita yakini, maka itu bukan sebuah masalah. Karena dua-duanya berasal dari ulama. Selagi berasal dari orang yang memang sesuai di dalam ilmunya, menurut saya tidak ada masalah. Gitu. Karena seperti salah satu ustadz saya bilang, ketika kita mengikuti ulama, jika pendapatnya itu keliru, kita sudah mendapatkan satu kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu mengikuti para ulama. Karena ulama warathatul anbiya, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Banyak dalil-dalil yang memberikan keutamaan kepada seorang ulama.
Ketika kita mengikuti ulama dan pendapatnya itu benar, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kita mengikuti para ulama. Kebaikan yang kedua, apa yang kita ikuti itu benar. Jadi jangan pernah untuk mengambil ijtihad sendiri. Jangan pernah untuk mengambil kesimpulan sendiri. Seandainya kita tidak tahu mengenai hukum pada hal tertentu, maka lebih baik kita mencari ustadz, lebih baik kita mencari ulama gitu. Lebih baik kita mencari pendapat-pendapat dari para orang yang ahli dalam bidang itu, daripada kita mengambil kesimpulan sendiri. Karena ketika kita mengambil kesimpulan sendiri, belum tentu yang kita ambil itu mengenai kebenarannya, tapi tentang hawa nafsu kita. Sekian dari video dari saya. Apabila ada kurangnya, mungkin teman-teman bisa meluang waktunya untuk berkomentar di bawah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.